Nikita Mirzani itu penjahat, Nikita Mirzani itu sindikat pemeras. Buktinya udah jelas, apalagi yang bisa dibantah. Oh, come on guys. Ini era digital, semua bisa diakses dan dicek ya. Sudah bukan zamannya asal teriak main vonis di kolom komentar. Sudah saatnya kita upgrade literasi hukum, bukan justru terjebak pada narasi yang belum tentu diuji secara adil. Saya sepakat ya bahwa semua bentuk kejahatan wajib diungkap secara terang benderang, termasuk kasus Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang hari ini sedang ramai dibicarakan. Tapi jangan lupa sahabat cendol, hukum di Indonesia itu mengenal asas praduga tak bersalah. Ada mekanisme persidangan yang harus kita hormati. Nah, kemarin Nikita Mirzani memang gagal di eksepsi, tapi justru dari sinilah kasus ini masuk ke tahap pembuktian sampai cendol. Bukti-bukti yang katanya jelas, fakta itu akan diuji ya. Diuji secara resmi di ruang sidang, bukan di komentar media sosial. Jadi, stop main hakim-hakiman. Kalau memang yakin ada kejahatan ya, biarkan semua bukti dibuka di depan majelis hakim. Mau dukung Nikita Mirzani atau Dokter Riza Gadis ya, yang penting sekarang jangan ikut menyebar hoax, jangan menuduh tanpa dasar, dan mari kita kawal proses hukum ini ya dengan akal sehat dan hati yang terbuka. Saya netizen cendol, belajar hukum dengan cara santai tapi tetap kritis dan rasional. Follow terus akun netizen cendol kalau kalian setuju bahwa hukum itu urusan serius, bukan drama komentar semata. Nikita Mirzani membawa berkah bagi semua kalangan. Ngaku nggak lu? Nah, sahabat cendol, tidak bisa dipungkiri ya bahwa kasus Nikita Mirzani justru membawa berkah baik bagi para pendukung maupun para haters. Coba deh kalian cek akun-akun yang bahas kasus Nikita Mirzani, pasti rame banget malah. Bahkan netizen cendol juga tidak bisa menampik ya, termasuk dalam lingkup tersebut. Kita ikut meramaikan, ikut menyoroti, tapi tidak asal tuduh. Tapi sahabat cendol, sebenarnya menurut netizen cendol ya, ada hal yang jauh lebih besar bisa kita petik dari kasus hukum Nikita Mirzani. Kita semua, termasuk saya pribadi, dapat belajar tentang bagaimana proses hukum bekerja di Indonesia. Nah, dengan adanya kasus Nikita Mirzani, saya jadi semangat lagi membuka literatur hukum, baca undang-undang, dan cek jurnal-jurnal hukum ya. Dan semua itu netizen cendol sajikan dan bahas kembali untuk sahabat cendol semua. Nah, kasus Nikita Mirzani membuka mata kita semua tentang bagaimana proses hukum dimulai ya, dari penetapan tersangka, eksepsi, putusan sela, hingga masuk ke pokok perkara, bahkan nanti ke pembuktian. Tapi ingat ya, sahabat channel, dalam hiruk pikuk informasi seperti ini, tidak semua yang kalian lihat itu netral atau objektif. Banyak info yang framingnya berat sebelah, maka pandai-pandailah untuk memilih informasi. Dan jangan asal telan mentah-mentah. Nah, sahabat channel, dalam setiap perkara hukum, termasuk kasus hukum Nikita Mirzani ya, tidak ada opini yang mutlak kebenaran dan tidak ada pendapat yang benar-benar salah. Kebenaran yang sejati dan hakiki hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan di dunia hukum, kebenaran itu harus dibuktikan di ruang sidang lewat fakta, saksi, dan akhirnya ketukan padu hakim. Dan kalau kalian benar-benar peduli dengan keadilan, sahabat cendol, yuk mulai biasakan mengakses sumber yang kredibel. Bukan cuma dari gosip dan potongan-potongan video viral, ikuti terus netizen cendol biar kalian gak ketinggalan edukasi hukum ringan tapi berbobot.